Halo teman-teman semuanya, saya Yuftara Dewi Lestari, calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman belajar saya selama mengikuti pelatihan dasar CPNS gelombang 3 tahun 2025, khususnya pada agenda 1 yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Agenda ini memberikan pemahaman yang sangat penting bagi saya sebagai ASN tentang bagaimana cara menganalisis, dan merespon berbagai isu aktual yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat. Pembelajaran pada agenda ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dalam kegiatan sinkronus, saya mengikuti pembelajaran langsung bersama Widya Iswara untuk memahami konsep dasar dan berdiskusi tentang berbagai isu aktual di lingkungan ASN. Sedangkan dalam asynchronous learning, saya belajar mandiri melalui modul, video, dan latihan analisis yang memperkuat pemahaman saya. Salah satu materi menarik dalam pembelajaran ini adalah tentang perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, terdapat 4 level lingkungan yang mempengaruhi kesiapan ASN dalam bekerja, yaitu individu, keluarga, komunitas atau budaya, masyarakat nasional, dan lingkungan global. Saya belajar bahwa setiap level saling berkaitan dan dapat mempengaruhi cara kita dalam berpikir dan bertindak sebagai ASN. Misalnya, perkembangan teknologi global mempengaruhi pola komunikasi nasional dan pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan publik di tingkat lokal. Karena itu, ASN harus siap beradaptasi dan berpikir strategis dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan. Dalam pembelajaran ini juga dibahas berbagai isu kontemporer strategis yang mengancam bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, serta pengaruh media massa dan komunikasi digital. Isu-isu ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah karena dapat mengancam stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sebagai ASN, saya memahami bahwa menghadapi isu tersebut tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga penguatan integritas, literasi digital, dan komunikasi publik yang bijak. Salah satu bagian terpenting dari agenda ini adalah pembelajaran tentang teknik analisis isu. Prosesnya dimulai dari peranalisis, yaitu mengidentifikasi berbagai masalah aktual yang muncul di lingkungan kerja. Kemudian dilakukan pemilihan isu menggunakan teknik APKL, yakni menilai aktualitas, problematik, kehalayakan, dan layak tidaknya isu ditindaklanjuti, serta teknik USG yang menilai urgensi, seriousness, dan growth atau tumbuhnya suatu isu. Setelah isu utama terpilih, dilakukan analisis mendalam menggunakan metode seperti fishbone diagram untuk menemukan akar penyebab masalah secara sistematis, SWOT analisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, mind mapping untuk memetakan ide dan solusi secara visual dan kreatif. Tahapan terakhir adalah perumusan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan efektivitas, dampak, serta nilai-nilai ASN. Bagi saya, pembelajaran ini bukan sekedar teori, tetapi bekal nyata untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berintegritas.